Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi kedua kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3, subtema 2, sekarang untuk pembelajaran 5. Ananda bisa membuka buku tema 3-nya pada halaman 89 sampai 98. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 3 dan alat tulisnya ya. Sekarang kita akan mulai belajar bersama-sama. Materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang mengenal sifat benda gas. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 89. Apakah Ananda masih mengingat apa saja sifat dari benda gas? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sifat benda gas. Ya, jadi sifat benda gas antara lain volumenya selalu berubah dan tidak bisa digenggam. Kemudian bentuknya pun disesuaikan dengan tempatnya. Nah, benda gas ini artinya adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, inilah yang menjadi sifat-sifat dari benda gas tadi, yaitu volume dan bentuknya yang selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, contoh dari benda gas ini antara lain adalah udara. Udara ini kita tidak dapat melihatnya, tetapi bisa kita rasakan. Coba Ananda perhatikan udara di sekitar Ananda. Ananda tentu tidak bisa melihat udara kan? Bagaimana bentuk udara? Tetapi kita semua bisa merasakan udara seperti angin. Nah, tapi ada juga gas yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap dan awan. Asap dan awan merupakan salah satu contoh dari benda gas. Berbeda dengan udara, asap dan awan bisa kita lihat wujudnya. Tetapi kalau udara, kita tidak bisa melihatnya. Nah, sekarang jika Ananda melihat pada buku halaman 89, ada benda-benda yang berisi gas. Contohnya antara lain yaitu ada balon udara, balon, dan alat pelampung. Nah, di dalam benda-benda ini berisi benda-benda gas. Contohnya pada balon. Balon jika kita tiup, maka isi di dalamnya merupakan gas. Begitu pula dengan alat pelampung. Alat pelampung isinya di dalamnya adalah gas. Itulah benda-benda yang berisi gas. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang mengukur berat dengan timbangan. Ananda bisa melihat bukunya pada halaman 94. Pada halaman 94 ini terdapat berbagai macam jenis timbangan. Yang pertama yaitu ada timbangan badan. Jadi, fungsi dari timbangan badan ini tentu saja untuk mengukur berat badan kita. Selanjutnya, setelah timbangan badan, ada timbangan beras. Fungsinya yang pasti adalah untuk mengukur berat beras. Di sebelah timbangan beras ada timbangan bayi. Nah, fungsi timbangan bayi ini fungsinya yaitu untuk mengukur berat badan bayi. Selanjutnya ada timbangan digital, ada neraca, ada timbangan kue, ada timbangan warung, dan yang terakhir ada timbangan gantung. Inilah berbagai macam jenis timbangan. Untuk timbangan kue, biasanya digunakan untuk mengukur bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue, misalnya terigu. Selanjutnya, untuk timbangan gantung biasanya digunakan untuk mengukur berat benda yang besar. Sedangkan untuk timbangan warung biasanya digunakan untuk berbagai macam mengukur berat bahan-bahan alat dapur. Misalnya untuk mengukur berat bawang merah, bawang putih, dan sebagainya.
Itulah jenis-jenis ataupun macam-macam timbangan dengan berbagai macam fungsinya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang mengkonversi satuan berat. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 97. Satuan berat ada kilogram atau yang biasa disingkat dengan kg dan juga ada gram yang biasa disingkat dengan g. Jadi, salah satu contoh satuan dari berat yaitu kilogram dan gram. Lalu, 1 kilogram itu nilainya sama dengan 1000 gram. Atau jika kita balik, 1000 gram sama dengan 1 kilo. Selanjutnya, Ananda bisa melihat pada bukunya halaman 97. Pada halaman 97 itu ada menampilkan timbangan dengan mengukur berat suatu benda. Sekarang Ananda lihat pada nomor 1 pada gambar yang pertama. Di situ ditampilkan gambar mengukur berat menggunakan timbangan. Di sini yang kita ukur pada gambar yaitu ada gambar kentang. Coba sekarang Ananda perhatikan, pada bukunya dicari dalam bentuk kilogram. Karena pada timbangan biasanya satuannya menggunakan kilogram. Jika Ananda melihat yang ada angkanya 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu menunjukkan untuk satuan kilogram. Sedangkan untuk pada garis yang kecil-kecil yang Ananda lihat atau garis pendeknya itu menunjukkan satuan gram. Coba sekarang Ananda perhatikan pada gambar. Pada gambar timbangan ini sudah menunjukkan atau sudah berapakah berat dari benda ini ya? Ya, pada timbangan ini Ananda lihat pada jarumnya, yaitu sudah melewati angka 2. Maka kita tahu bahwa berat benda ini atau kentang ini sudah mencapai 2 kg. Maka bisa kita tuliskan duanya di sini. Selanjutnya, coba Ananda perhatikan lagi untuk jarum pada timbangannya. Coba Ananda perhatikan, pada jarum timbangan ini sudah mencapai pada garis kecil, yaitu garis pendeknya. Nah, garis pendeknya coba Ananda perhatikan, sudah pada berhenti pada garis yang keberapa setelah angka 2. Jadi, pada garis kecil ini sudah melewati angka 2, yaitu berhenti di garis pertama. Untuk setiap garis pada timbangan ini, nilainya adalah 200 gram. Jadi, untuk garis kecil ini, nilainya 200 gram ya, Ananda. Jadi, pada garis pertama, nilainya 200 gram. Pada garis kecil yang kedua, nilainya 400 gram. Lalu, garis kecil yang ketiga bernilai 600 gram. Kemudian, garis kecil yang keempat bernilai 800 gram. Nah, itulah Ananda bagaimana cara mengetahui satuan pada timbangan. Jadi, tadi sudah mencapai garis kecil yang pertama. Maka kita tahu itu sudah mencapai 200 gram. Dan untuk 200 gram, jika kita rubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,2 kilogram. Karena 200 gram itu belum mencapai satuan gram yang bernilai 1000 gram. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2. Jadi, berat kentang ini berdasarkan timbangan yaitu 2,2 kilogram. Bagaimana Ananda? Bisa memahaminya sampai sini? Selanjutnya, jika kita ingin merubah berat ini, yaitu 2,2 kg menjadi satuan gram, caranya yaitu kita tinggal melihat angka pada yang pertamanya, yaitu angka 2-nya. Tadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Maka jika berat benda ini 2 kilo, hasilnya adalah, nah, Ananda lihat dulu yang 2 ini ya. Jadi, 2 kilo ini hasilnya adalah 2000. Kemudian, kita tambahkan dengan angka koma 2 di belakang ini. Tadi sudah diketahui bahwa koma belakang 2 ini merupakan satuan gram yang mana nilainya 200 gram.
Jadi bisa kita tambahkan menjadi ditambah 200. Sekarang coba Ananda hitung. 2000 ditambah 200 hasilnya berapa? Ya, 2000 ditambah 200 hasilnya adalah 2200. Maka bisa kita tuliskan jawabannya menjadi 2200 gram. Jadi untuk gambar yang pertama ini beratnya yaitu 2,2 kilogram atau 2200 gram. Bagaimana Ananda? Cukup mudah bukan untuk membaca timbangan suatu berat benda. Selanjutnya masih untuk pada soal nomor 1, sekarang untuk gambar yang kedua. Coba Ananda perhatikan baik-baik pada gambar timbangannya. Untuk soal yang nomor 2 ini ditanyakan dalam satuan gram. Sekarang Ananda hitung berapa gram ya berat kentang ini berdasarkan timbangan. Pertama, Ananda lihat dulu jarumnya berhenti di mana. Jarum timbangan ini berhenti di garis pada ini. Nah, coba Ananda perhatikan. Ternyata berat kentang ini belum mencapai 1 kilogram karena belum melewati angka 1. Maka satuannya masih gram. Untuk menghitung berapa gram berat kentang ini seperti tadi, yaitu Ananda hitung. Jarum ini berhenti di garis yang pendek yang nomor keberapa. Tadi kita sudah tahu bahwa jika garisnya berhenti pada garis yang pertama nilainya 200 gram. Jika berhenti pada garis nomor keduanya artinya 400 gram. Jika berhenti pada garis pendek yang nomor ketiga nilainya 600 gram. Jika garis pendeknya berhenti pada di nomor 4 nilainya 800 gram. Sekarang coba kita hitung bersama-sama Ananda. Jarum ini berhenti pada garis yang keberapa? Kita menghitungnya setelah angka 10 ya. 1, 2, 3. Ternyata jarumnya menunjukkan berhenti pada garis yang ketiga. Jadi, berat kentang ini yaitu adalah 600 gram karena berhenti pada garis pendek yang ketiga. Itu Ananda bagaimana? Cukup mudah bukan untuk membaca timbangan? Sekarang, tadi kita sudah mengetahui bahwa berat kentang ini adalah 600 gram. Sekarang coba kita ubah menjadi satuan kilogram. Untuk mengubah menjadi satuan kilogram ini kita lihat lagi. Tadi beratnya yaitu 600 gram. Ternyata 600 gram ini belum mencapai 1 kilo. Karena untuk mencapai 1 kilo, gramnya atau beratnya harus mencapai 1000 gram. Sedangkan 600 ini belum mencapai 1000 gram. Maka untuk mengubah ke satuan kilogram, kita menggunakan desimal. Jadinya 600 gram jika dirubah menjadi satuan kilogram menjadi 0,6. Jadi untuk gambar yang kedua ini beratnya yaitu 600 gram atau 0,6 kilogram. Itulah Ananda bagaimana cara membaca berat benda dari timbangan. Selanjutnya, masih pada soal nomor 1, sekarang Ananda perhatikan lagi untuk pada gambar yang ketiga. Di sini diminta dalam satuan kilogram. Coba sekarang Ananda perhatikan, jarumnya berhenti di mana? Ya, jarumnya sudah melewati angka 3. Maka bisa kita tuliskan, yaitu berat benda ini sudah 3 kilogram. Selanjutnya, Ananda perhatikan lagi pada jarumnya. Pada jarumnya itu berhenti di garis pendek yang keberapa? Nah, ternyata untuk jarumnya ini berhenti pada garis pendek yang ada di sini. Coba sekarang kita hitung ya Ananda. Pada garis berapakah jarum ini berhenti? 1, 2. Ternyata jarumnya menunjukkan pada garis pendek yang kedua.
Jadi kita dapat mengetahui bahwa garis pendeknya ini sudah mencapai 400 gram. Nah, sama seperti tadi, karena belum mencapai 1000 gram, maka kita tuliskan dalam bentuk desimalnya. Sehingga 400 gram itu sama dengan 4. Jadi, berat kentang ini pada gambar yang ketiga yaitu 3,4 kilogram. Nah, sekarang coba kita rubah menjadi satuan gram. Caranya sama seperti tadi, yaitu pertama kita lihat dulu angka yang pertamanya, yaitu angka 3 ini. 3 kilogram ini kita rubah menjadi gram. Tadi 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Jika ada 3 kilo, maka beratnya menjadi 3000 gram. Nah, sekarang kita lihat pada angka belakangnya. Tadi Ananda sudah tahu bahwa 4 ini artinya adalah 400 gram. Karena tadi berhenti pada garis pendek yang kedua, maka bisa kita langsung tuliskan ditambah 400. Jadi, 3000 ditambah 400 hasilnya adalah 3.400. Jadi, jika 3,4 kilogram ini kita rubah menjadi satuan gram, hasilnya adalah 3.400. Bagaimana Ananda? Cukup mudah bukan untuk membaca satuan berat pada timbangan? Tadi Ananda sudah mempelajari tentang cara menghitung berat suatu benda berdasarkan timbangan dan mengkonversikannya dalam satuan berat. Untuk tugas Ananda hari ini, Ananda masih melihat bukunya pada halaman 97 ya. Tadi Mi sudah memberikan contoh untuk cara mengerjakan soal nomor 1. Untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan soal yang nomor 2 dan nomor 3 pada halaman 97 ini. Ananda lihat lagi seperti cara Miss tadi untuk mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Ananda bisa menuliskannya dalam bentuk satuan kilogram ataupun dalam satuan gram ya. Jadi Ananda bisa memilih ataupun bisa menuliskan keduanya, baik kilogram ataupun gram. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi kedua hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya dari rumah. Dan Mi selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.